Cuman kan kalau kita lihat nih, anak-anak zaman sekarang, itu kan kalau disuruh ngaji kan susah banget nih, Daeng. Nah, sedangkan Daeng sendiri waktu itu disuruh sama orang tua, suruh belajar ngaji ke tempat Om, itu ada penolakan atau emang langsung mau? Langsung mau. Langsung mau? Karena yang pertama... Orang dulu berarti. Orang dulu. Bukan orang zaman sekarang. Karena apa ya, kita ini... yang pertama langkah awalnya itu adalah jadikan dulu ngaji itu adalah sebagai hobi. Oke. Kalau hobi itu pasti malah kita nggak enak kalau misalkan dalam satu hari itu kita nggak ngaji. Maka kita harus hobi dulu. Di lain sisi sebagai orang tua kita harus berintrospeksi diri. Introspeksi diri dulu seperti apa, apakah waktu kita ini sudah ada yang kita luangkan untuk anak kita belajar ngaji. Oke. Nah, apa hanya untuk habis dengan pekerjaan saja. Nah, ini kan banyak sekarang, pergi pagi, pulang pagi. Waktu dia berangkat, orang tua pergi berangkat kerja, anaknya belum bangun. Giliran bapaknya datang, anaknya udah tidur. Berarti punya anak di luar tuh, Ustaz. Oh begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka orang tua juga harus memberikan iming-iming. Nah, kalau misalkan kamu hafal juz amma, saya belikan sepeda. Lagi musim goes nih kan? Nah, kasih aja sepeda. Mau sepeda lipat, sepeda bulat, terserah. Ya kan? Kasih aja iming-iming seperti itu. Jadi emang memancing biar itu jadi hobi itu harus ada iming-iming dulu. Iming-iming dulu. Jadi dulu Daeng juga diiming-imingin sama orang tua? Iming-imingi, belikan kelereng. Ya. Oh jadi dulu kita kan mainannya dulu masih kelereng, masih petak umpet, karet, macam-macam tuh. Kan? Tapi jago main karet? Oh jago, loncat-loncat. Oke, jadi setelah itu mulai jadi hobi kita, akhirnya itu akan membuat diri kita untuk gampang semangat dan semangat juga untuk ngajinya ya. Itu juga yang dilakukan sama orang tuanya Daeng supaya Daeng bisa terus ngaji ya. Karena bahkan kita ketika kita lagi nangis pun itu disuruh ngaji bisa hajar juga, nyanyi juga dihajar ketika saat nangis. Oh gitu. Iya. Meskipun nangisnya nyanyi sambil nangis, dia tidak cantik ma, dia tidak cantik. Karena sudah jadi hobi. Ketika sudah jadi hobi itu mau bagaimanapun juga hajar baik. Tapi kayaknya kalau anak zaman sekarang diiming-imingin hadiah tuh kan kayak nggak terlalu ngaruh ke mereka. Nah, supaya itu bisa tetap jadi hobi kita, si ngaji itu jadi hobi kita tuh gimana caranya? Maka memang berangkat dari orang tuanya dulu. Makanya ada doa itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bagaimana cara agar kita mendapatkan qurrata a'yun? Jangan lupa waj'alna lil muttaqina imama. Kau harus jadi imam yang muttaqin juga. Jadi contoh. Nah kita pengen anak kita ngaji, sholat, tahu-tanya kita kagak sholat, gimana ceritanya, ya kan? Jadi doa itu memang diajarkan, jangan lupa kamu waj'alna lil muttaqina imama juga supaya dapat qurrata a'yun tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Daeng sendiri sebenarnya sebelum akhirnya fokus menjadi seorang qori gitu. Ada nggak sih keinginan-keinginan lain kan waktu zaman muda tuh kayak punya cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi ini. Nah, Daeng sendiri tuh apa dulu? Dulu pernah pengen jadi tentara dulu. Oh, tentara? Tentara. Kebetulan ada abang saya juga tentara juga. Nah, jadi pengen juga dong kita jadi. Karena ngelihat abang atau? Karena ngelihat abang. Menurut Daeng tentara tuh keren gitu dengan. Keren juga dengan pas lihat, keren sekali nih pakaiannya, bawa tembak gitu kan. Kan dulu kan udah bawa senjata tuh. Keren kan jadi kelihatannya, wah nampaknya keren nih. Pengen juga jadi atlet. Atlet apa? Atlet. Dulu sepak takraw. Loncat, tukang smash. Itu susah tuh sepak takraw kan? Kan harus punya loncatan yang tinggi tuh. Iya, kita badannya harus lihai banget. Lihai, ringan, lentur. Terus kenapa akhirnya nggak fokus ke sana? Karena orang tua nyuruh kita untuk menjadi atletnya Allah saja. Jadi sempat dulu itu kita berdebat lah istilahnya, ngobrol sama mama, diskusi sama mama. Karena waktu itu saya pencak silat juara 1 tuh. Pencak silat, tapak suci, sama taekwondo. Ingin berangkat ke provinsi. Tapi ternyata orang tua mama ini kita nggak ngizinin, ngelarang.
Wah, alasannya ya, siapa sih orang tua geblek yang pengen lihat anaknya berantem gitu kan? Padahal kan itu bela diri. Padahal ya? bela diri. Artinya ya makanya saya bilang, harusnya mama itu harus adil dong. Karena di lain sisi kan saya pernah wakili selayar juga, MTQ Musabakoh. Mewakili, terus tenis meja juga pernah. Tapi giliran ini kok dilarang gitu kan. Akhirnya tapi orang tua itu apa ya, kayak ya udah deh, kalau mau berangkat aja. Kayak pasrah gitu kan. Waduh, jangan dong. Kayak ada nggak ikhlas iya, gitu ya. 50-50 gitu kan. Bahaya nih kalau saya berangkat, saya mati di tengah jalan, durhaka dong gua. Akhirnya aduh, jangan berangkat. Tapi antum berarti ini banget ya, olahraganya tuh jagoan banget gitu ya. Ya, alhamdulillah. Semua bidang bisa juara loh. Jadi kita bagi waktunya itu. Kita sore olahraga, kan lari-lari sama ini kan akan membantu pernafasan dan kestabilan suara. Iya. Nah, maka malamnya baru belajar ngaji. Jadi kita tinggal di manage aja waktunya. Tapi itu gimana kok bisa sampai seberprestasi itu di bidang olahraga? Di lain sisi abang saya juga ada pemain takraw juga, Kan? Ini emang kayaknya sekeluarga lahirnya di lapangan deh. Jago-jago semua. Pas loncat lahir gitu ya. Jago semua bisa. Saya 8 bersaudara, Bib. Oh, 8 bersaudara. Saya 8 saudara, 6 laki-laki, 2 perempuan. Saya anak ke-7. Oke. Jadi begitu lihat, oh orang kakak kita begini, saya pengen begini. Ya, seperti itu. Oke, jadi emang ada hubungannya antara si atlet ini dengan ngaji ya? Ada. Karena dengan banyak kita lari, terus itu memperpanjang pernafasan. Terus akhirnya ya sekarang bisa nafas berapa lama nih? Narik satu tarikan nafas berapa lama? 3 menit, 4 menit, apa 15 menit? Lu mah bunuh gua ya? Nah kan nanya, habis skor itu kan kalau dilihat kan panjang-panjang iya, nafasnya panjang. Kan? Panjang nafasnya, maka itu salah satunya ya olahraga. Olahraga. Jadi sampai sekarang pun masih olahraga terus dong? Masih olahraga. Oke, sekarang yang ditekunin apa nih setelah menjadi seorang qori olahraganya? Olahraganya sekarang ya bedanya kita di kota sama di kampung. Kampung kan banyak lapangan. Iya, benar. Bebas saja. Kalau kita sekarang harus ke gor. Iya sih. Iya. Nyewa dulu. Ngantri dulu. Iya, kan? futsal harus ini juga kan. Nah, jadi paling ya futsal sekali-sekali. Nah, sekarang ini kan lagi banyak banget orang yang sepedahan nih. Iya. Antum nggak ikut sepedahan juga? Nggak sepedahan. Malah saya mengkritik orang sepedaan. Kenapa? Saya bilang jangan sampai terlalu mewahkan banget gitu loh. Sudah banyak yang duluan jadi anak goes. Yang mana Ustaz? Tuh penjual kopi. Udah keliling dari dulu dia tuh. Udah jadi anak goes dulu. Nggak pernah diposting Nggak pernah diposting, nggak pernah. Nih, gue nih. Nggak ada tuh kayak gitu. Tuh, tukang roti Tan Ek Cuan juga gitu. Iya kan? Iya nggak? Iya. Mau gerobak, nggak pernah posting. Nggak pernah posting. Sepedanya nggak perlu yang mahal. Nggak pernah gitu yang mahal. kan? Yang artinya jangan sampai hobi itu membuat kita lalai. Oke. Ya.